Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di SMK 1 Cikarang Selatan. Kerjasama antara SMK 1 Cikarang Selatan dengan perusahaan PT Schneider tentang kerjasama yang mereka bangun untuk meningkatkan kinerja sekolah dengan skill siswa yang akan diharapkan dalam membangun dua sisi yang saling menguntungkan. Dan saat ini perlu juga kita lakukan kegiatan bincang-bincang dengan kepala sekolah sampai sejauh mana komunikasi yang kita akan bangun berkaitan dengan ajas manfaat dari dua belah pihak. Sekian dan terima kasih. Tentang sekolah pusat keunggulan, kita sudah berbenah mulai SDM-nya dipersiapkan, sarana dan prasarananya dipersiapkan, lalu yang tidak kalah penting adalah kurikulumnya juga kita sudah menggunakan kurikulum prototype atau sekarang sudah dinamakan kurikulum DK belajar. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi SMK Cikarang Selatan. Dari situ kita mulai karena pusat keunggulan atau center adalah pusat keunggulan dalam belajar, pusat keunggulan dalam budaya manusia, pusat keunggulan dalam sarana prasarana. Kita menjadi satu-satunya di Kabupaten Bekasi ini yang melaksanakan program ini, sehingga implementasinya di lapangan tentunya kita menyesuaikan. Yang paling utama adalah penyesuaian kurikulum dengan industri. Memang kita sudah menjalin kerjasama dengan PT Schneider. Namun lebih optimalnya, lebih ditekankannya sejak kita ditunjuk sebagai tentunya ini membawa dampak yang sangat positif, tentunya menjadi stimulus kepada siswa-siswa kita, khususnya yang lulus pertama dari PT Schneider juga membuka lowongan untuk siswa-siswa kita, baik magang, baik menjadi karyawan ataupun di kelas 11-nya kita melaksanakan praktek kerja industri. Nah, tentunya ini semakin intens dengan PT Schneider yang memang notabene adalah perusahaan milik negara. Karena kita menjalankan program SMK Pusat Keunggulan prioritas kerjasama luar negeri, ya tentunya ini menjadi titik awal buat kita menjalin komunikasi dengan PT Schneider yang memang milik pemerintah Prancis, sehingga dalam kompetensi ataupun dalam menerapkan kerjasama ini, kalau kita lihat datanya ada 125 SMK yang prioritas kerjasama luar negeri. 125 ini adalah se-Nusantara di Indonesia. Dan tentunya itu adalah menjadi kebanggaan. Ya, ini seperti itu biasa yang harus kita lakukan secara tanggung jawab dalam tadi Pak. Ini perasaan seperti apa kemarin pun dalam selebrasi dengan PT Schneider kita mengundang 30 perusahaan yang bekerjasama dengan sekolah kita. Tentunya ini menjadi modal bagi kita, apalagi di SMK Cikarang Selatan yang memang diharapkan lulusannya selain dia bisa bekerja melanjutkan berwirausaha, tentunya memang perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kita menjadi modal
modal buat kita untuk lebih mengedepankan skill anak lulusan, terutama memang saat ini adalah skillnya adalah budaya kerja ataupun karakter gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK 1 Cikarang Selatan komitmen untuk membantu dan fokus pada dunia pendidikan, khususnya anak-anak kita yang akan lulus diterima di kerja di perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan SMK 1 Cikarang Selatan. Prioritas utama tentunya selebrasi kemarin itu dengan PT Schneider adalah sebagai contoh kepada perusahaan-perusahaan lain agar fokus dan komitmen, tentunya itu komitmen yang tinggi untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di SMK ya, di tingkatan SMK yang bisa membantu menjawab tantangan global, yang menjawab juga bahwa katanya SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar. Itu terbantahkan semua. Artinya ini menjadi program-program yang akan dilakukan ke depannya bagaimana supaya mampu ya. Betul. Dan kita juga tidak menutup diri bagi sekolah-sekolah yang ingin bermitra dengan kita, berkolaborasi dengan kita dengan pintu terbuka. Kita akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang lain yang ingin bekerjasama dengan kita untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan. Yang intens dengan kita yang selalu setiap bulan ada rekrutmen ataupun ada pelatihan. Ini ada 5 perusahaan besar yang memang intens. Ada PT MMKI Mitsubishi Garuda Indonesia yang ada di Delta, lalu juga ada PT Denso juga intens kepada besar Pak ya. Ya, ada juga kemarin dari PT Triple A itu Autopat ya. Itu juga intens. Lalu juga ada PT Unggul Semesta itu juga intens ya. Yang terakhir dari PT menerima magang guru kita untuk melaksanakan magang di industri mereka. Kemarin ada sekitar 10 orang yang magang gitu ya. Nah, itu jadi PT-PT itu yang intens untuk membina dan juga bermitra dengan kita, perusahaan-perusahaan besar. Ini pun dalam kurun waktu 2 minggu ini kita diminta hampir 400-an gitu ya siswa kita untuk diminta untuk melaksanakan praktek. Jadi siswa tidak mencari. Kita ada permintaan 400 belum kita penuhi karena memang di kurikulum terbaru ini kita sudah melakukan kurikulum merdeka bahwa prakerin siswa bukan lagi di kelas 11 tapi di kelas 12. Kurikulum merdeka belajar. Nah, di dalamnya mengedepankan kompetensi yang esensial yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun ataupun mengembangkan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan industri, sehingga ketika itu diterapkan ada beberapa kompetensi yang memang tidak relevan untuk diajarkan ketika di industri tidak digunakan. Kita hitung jumlah siswanya se-Kabupaten Bekasi, siswa SMK saja hampir 64.000. 64.000 kan, itu sungguh luar biasa ya. Di Kabupaten Bekasi ini khusus SMK saja, belum SMA dan lainnya ya. Khusus SMK hampir 64.000. Tentunya ini menjadi PR ya buat kita. Jangan sampai
sekolah ada ketimpangan gitu ya. Ada sekolah yang memang maju, memang sudah di atas gitu ya, memang sudah unggul. Tentunya yang lain pun menjadi imbas kepada kita. Yang tadi yang saya katakan, kalau memang kita udah menjadi pusat keunggulan, akan menjadi menjadi bahan sharing gitu ya kepada teman-teman kita, teman-teman SMK lain, agar lebih dekat kepada industri, bukan hanya menunggu ke industri itu, tapi jemput bola. Dan industri pun seperti itu, tidak ada yang ke sekolah ke kami gitu, industri sekolah-sekolah ya kebanyakan memang seperti itu. Jadi teman-teman pun harus aktif untuk membangun komunikasi dengan industri, jangan menunggu. Dari pihak industri pun ya seperti itu. Katakan tidak ada sekolah yang ingin bermitra dengan kita, karena dia juga menunggu gitu ya, dari pihak industri menunggu. Kalau itu sekolah menunggu ya nggak ketemu ya, saling sama-sama menunggu. Nggak nyambung, gaya sambung gitu ya. Jadi harus ada jual program ya. Iya, jadi harus aktif sekolahnya untuk menjalin kemitraan, menjalin komunikasi dengan industri. Itu yang ditunggu sama industri-industri. Hubungan lah dengan industri. Tentunya ini menjadi PR kita, teman-teman yang pintar berkomunikasi, pintar diplomasi. Ini menjadi PR ya. Mungkin terdekatnya kita akan kumpulkan, kalau di SMK itu ada wakil hubungan industri. Kita akan kumpulkan seluruhnya bagaimana trik-trik untuk menjalin komunikasi dengan industri, agar mereka dalam musyawarah kita bingkai di MKKS SMK Kabupaten Bekasi, agar mereka terbiasa dan tidak malu-malu berkomunikasi dengan industri, sehingga terjalin mitra. Kalau kita lihat kan ada 6.000 industri ya. Betul. 8.000 malah. 8.000 industri. Sekolah kita cuma di Kabupaten Bekasi ini 91 lah sama negeri. Nah, tentunya mudah kan. Satu industri saja. Susah lah ya. Menerima 3 siswa aja udah kambil semua. Iya. Sudah terserap semua. Nah, tentunya ini juga kalau misalkan satu sekolah sesuai dengan visi kita di MKKS, bahwa one school one industry, artinya satu sekolah satu industri yang menaungi mereka, sehingga mereka tidak kesulitan dalam praprint, mereka tidak kesulitan untuk lulusannya. Seperti itu tujuannya. Saya lihat Pak ini, Schneider ini kan luar biasa Pak. Memberikan kontribusi lapan terhadap hubungan program Bapak. Sebagai kepala sekolah SMK di Kabupaten ini. Di antaranya memberikan dukungan terhadap nilai sarana. Kalau saya lihat situ ada angkanya, mencapai 1 M. Oh iya. Ini gimana nih Pak? Kelibatan Bapak ini bisa mencairkan suasana dan kemitraan dengan Kemendikbud tentunya, arahan dari Kemendikbud juga. Jadi karena kita melaksanakan program pusat keunggulan ini, tentunya selain mitra dengan Kemendikbud pun bermitra dengan pemerintah Perancis tentunya. Jadi bukan hanya dari pemerintah Perancis yang membantu, dari Kemendikbud pun membantu dengan porsi yang tentunya berbeda seperti itu. Sehingga dari mitra itu kita dapat bantuan gedung dengan peralatan hampir 1,7 M. Iya, alhamdulillah gitu. Nah, itu pun lebih banyak ke peralatan ya, sehingga menunjang kompetensi siswa. Itu karena memang dia harus bersesuaian dengan industri yang akan nanti menjadi sasaran ataupun lulusan kita, sehingga peralatan ini mendukung kompetensi siswa untuk bisa lebih siap menjawab tantangan dan industri. Sekolah saat ini dari provinsi dan pusat seperti apa Pak? Dalam mendukung program sekolah kita ini Pak? Kan kita sumber pembiayaan hanya ada 2, dari BPMU dari Jawa Barat sama pusat ya, BOS. Itu saja. Kan kita tidak butuh iuran bulanan,
Kalau sumbangan ya itu kan sukarela, Iya. kelas ya menyumbang, Karena ingin memang menyumbang orang tua murid dengan PP 48 juga didorong gitu iya, ya, untuk seperti memberikan itu. dukungan Dukungan terhadap dari sekolah sisi, ya. iya. Kan Dari undang-undang orang tua Sidiknas jelas, Ada peran jelas serta ya. masyarakat di situ ada. Nah, apalagi Ada kalau jadwal. didongkrak lagi dengan adanya komitmen pemerintah daerah, Pak ya. Oh iya, APBD. Dana-dana yang betul. dikelola oleh daerah ini bisa dikontribusikan kontribusikan sarana, kepada- dihibahkan sarana prasarananya dibangun. Ini akan Yang- lebih mendongkrak, Pak ya. Yang mana nanti pemerintah daerah. Iya, karena bisa menjawab bahwa daerah itu sudah tidak banyak pengangguran itu, Pak. Ya. Betul. Dari satu sisi ini, Pak ya. Betul. Oke, Pak. Kontribusi Iya, pemerintah Pak. daerah kita perlukan. Oke, Pak. Ini mudah-mudahan seperti tadi kembali lagi didengar oleh para pemangku kebijakan kebijakan Ya, dan bisa diimplementasikan. betul. Ya. Karena salah satu sisi tadi jelas dengan adanya PT Schneider telah memberikan perhatian khusus terhadap SMK 1 Cikarang ini. Ya. Dalam hal ini meningkatkan kompetensi siswa, skill siswa, Betul. agar bisa nanti mereka ikut bisa Betul. menjadi pelaksana kegiatan di perusahaan mereka. Betul. Ketika sudah siap tentu akan tidak ada pengangguran lagi. Betul. Dengan Betul. seperti tadi Pak ya, jumlah angka di kelulusan di sekolah kita diterima di industri, boleh nggak tahu pasti lagi Pak, berapa per tahun yang sudah kelulusan itu bisa diterima di dunia industri yang sudah bermitra oleh kita Pak? Kita 85% ya sudah diterima industri, lalu 5% melanjutkan, lalu 10%-nya berwirausaha. Jadi Luar biasa. karena memang sudah kita Plot ya. Dari hasil komunikasi BP apa kan di sekolah kan ada nih BK ya. BK, BK. Artinya mereka inilah sebagai ujung tempat Bapak untuk mengetahui kemana siswa-siswa ini Pak ya. Iya betul. Iya. Jadi Artinya ada itu research study. Ya, research study itu penelusuran siswa BK. Jadi kalau kita lihat grafiknya dari tahun kemarin, tentunya semakin meningkat. Dari 70% menjadi 85% yang diterima, lalu juga yang melanjutkan juga naik gitu. Apalagi perguruan tinggi negeri dan yang berusaha tahun ini sangat meningkat tajam gitu. Dari cuma 2% menjadi 10% gitu. Nah, itu juga suatu prestasi yang bagus ya. Teman untuk memberikan semangat dan inovasi kepada siswa yang ingin berwirausaha. Berarti kedepannya mudah-mudahan nanti melalui catatan-catatan dari bimbingan atau di sekolah kita ini bisa mendongkrak kembali dengan data yang sudah ada menjadi lebih terlihat dengan naik ya. Pak ya. Yang kita Hasilnya. harapkan bukan hanya di SMK Sekarang Selatan, karena memang kita amanah saya kan kepada seluruh sekolah SMK bisa berkontribusi untuk siap kerja gitu ya, dan siap melanjutkan. Bisa menjawab tantangan tadi Pak ya. Betul. Ya. Kalau hanya kita aja nanti yang lain kita sama aja menyumbang. Jadi betul. ya itu tadi perhatian pemerintah. Kata intinya Pak, Bapak sebagai ketua MKKS, Bapak sekolah jadi kepala sekolah SMK Cikatatan yang menjadi sekolah unggulan, tularkan Pak ya. Iya, Punya, siap Pak, ya? itu, siap menularkan Dongkrak kepada yang kembali lain. Iya, betul. sekolah-sekolah kita Betul. agar bisa menyiapkan atau menjawab tantangan dari segmen Pak Jokowi Pak ya. Betul. Yang dimaksud tadi SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar itu Betul, Pak ya. kita jawab tantangan itu. Ini perlu harus dijawab Pak ya. Harus Nggak dijawab. boleh dibiarin Pak ya. Ini Kabupaten Bekasi panggilan moral Pak ya. penyumbang pekerja terbanyak. Nah, bukan karena pengangguran, industri- iya, karena industrinya ada banyak di Bekasi. Di Bekasi. Oke Pak, terima kasih atas bincang-bincang yang begitu alot ini Siap. dan begitu menarik ini. Siap. Semoga menjadi bagian yang menarik buat untuk pemirsa kita Pak, dan juga publik bisa menilai, bisa mendongkrak, mendukung program-program kita ke depannya. Siap. Dan bahkan orang tua ketika melihat prestasi sekolah yang begitu luar biasa ini, saya yakin dan saya percaya tidak akan juga segan-segan untuk memberikan perhatiannya Pak ya. Antusias. Ya. Jadi Di hari pertama kita kemarin hmm. TPPB udah 700 orang. Padahal kita tapi jangan sekolah ini dulu Pak. Karena kita kan itu punya dia. kuota terbatas Pak ya. Kuota kita cuma 540 kuotanya. Sekarang 700. Penerimaan. Kali 2 3 4 5 6 7. Waduh, ini Nah, sungguh apa ya, menjadi beban. Bincang sekali ya kita ya. Beban dan memang ya harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi Iya. ya kita memang coba nanti Bapak di yang lain-lain juga ikut untuk merasakan ya rasa yang dirasain oleh Bapak sebagai sekolah yang
diperhatikan. Dan juga kepala sekolah sekarang ini saya lihat sudah muda-muda ya. Iya. Udah banyak muda-muda ya. Jadi lebih energik Pak ya. lebih energi. Kita ajak lari. Bisa lebih gitu. cepat gitu, Iya, Pak ya. harus lebih cepat. Mudah-mudahan dengan Kita ajak lari. kepala sekolah yang muda-muda ini bisa diajak lari. Betul. Dan juga saya lihat idealisnya sudah cukup bagus Idealis juga. SMK SMK cerdas Selatan. berkarakter. Ya, SMK 1 Cikarang Selatan yang Cerdas, cerdas dan berkarakter. berkarakter. Semoga itu menjadi bagian dari Amin. pada yang Siap. akan dilakukan terus ke depan, Pak. Siap. Terima kasih sekali lagi, Terima Pak. kasih, Pak. Sukses, Pak. Amin.